Cecak. Cecak itu ibu-ibu dikutuk. Ada 3 sebabnya perbuatan cecak yang menyebabkan dia dikutuk. 3 kali dia bikin tuh. Makanya cecak itu provokator. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim dibakar, datang cicak, dia meniup. Cicak nih. Padahal apa daya cicak tadi? 1000 ekor cicak meniupi api yang membakar Nabi Ibrahim, tidak bakalan bertambah nyarak api tersebut. Karena apa tiupan cicak itu? Tidak ada fungsinya. Tapi niat cicak itu buruk. Dia ingin membesarkan apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Gara-gara itu dikutuklah cicak. Tapi datang kodok. Ada yang mengatakan kodok, ada yang mengatakan burung pipit. Tapi banyak mengatakan kodok. Kodok datang ibu-ibu. Kodok membawa banyu di mulutnya. Kodok itu. Dia menyamburkan banyu itu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa daya kodok itu? 1000 kodok menyemburkan air dari mulutnya, nggak bakalan padam itu api. Tapi karena niat baik kodok tadi, maka kodok itu dimuliakan. Kodok itu dimuliakan. Dan kata ulama, memang ada hadisnya, haram hukumnya membunuh kodok hidup-hidup. Ini nang pemancingan ini nah. Siapa nang tukang pemancing sini? Kodok nang dijadi umpannya, dicincang-cincang dan ya hanya dijadikan umpan, atau kodok hidup dikaitkan pancing itu di kepalanya sini. Kasihan kodok loncat sana loncat sini. Haram hukumnya. Haram membunuh kodok itu. Kenapa? Karena dia membantu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak ada. Sekali cicak bikin kacau, provokator itu cicak. Yang kedua, ketika Nabi Zakaria ingin dibunuh oleh raja pada saat itu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, abah anak dibunuh oleh raja pada saat itu. Kenapa? Karena raja pada saat itu ingin kawin dengan seorang perempuan. Yang dikatakan perempuan ini ada yang mengatakan itu saudarinya, ada yang mengatakan itu anaknya. Perempuan ini cantik sekali, paling cantik di negeri itu. Lalu datang kepada Nabi Yahya, minta fatwa supaya dibolehkan kawin dengan sedaging nih, sedarah daging sendiri. Kata Nabi Yahya, kada bisa, tak dibunuh. Datang ke depan Nabi Zakaria, kada boleh juga. Kata raja, ini satu-satunya jalan supaya boleh, harus dibunuh Nabi Zakaria. Nah itu jadi zaman mulai, bukan zaman sekarang saja hukum itu bisa dirubah. Mulai zaman Bahari hukum bisa dirubah. Kalau kada cocok lawan pemerintah, ada yang bisa, ada yang berani menentang pemerintah, dibunuhnya. Mulai Bahari, apalagi zaman sekarang. Jadi Nabi Zakaria hendak dibunuh, buka sidin ke dalam hutan. Mas, tiba-tiba dalam hutan itu ada pohon ganal. Pohon tadi berbunyi, wahai Nabi Zakaria, masuk ke badanku. Masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon. Bersembunyi dalam pohon. Datanglah tentara raja. Di mana ini? Di mana ini? Cicak berbunyi di pohon tadi, cak cak cak, kata cicak. Oh, berarti di sini nih Nabi Zakaria. Dipotonglah pohon tadi, pohonnya terpotong, Nabi Zakaria juga terpotong, mati Nabi Zakaria. 2 sudah, cicak ini provokator. Yang ketiga, ketika Nabi bersembunyi di Jabal Tur, sudah masuk Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi kita masuk ke dalam. Laba-laba membuat sarang, burung merpati membuat sarang dan bertelur di situ. Datanglah orang-orang kafir Quraisy yang kenapa? Karena mereka punya ahli jejak. Oh ini kakinya Sayyidina Abu Bakar, ini kakinya Nabi Muhammad. Datang dia. Maka Jabal itu tinggi ibu-ibu. Siapa yang pernah berangkat umrah nih? Kalau orang berangkat umrah, berangkat haji, itu salah satu destinasi wisata religi yang kita datengin ke Jabal Sur. Tapi kita kadang naik dari bawah saja, tinggi dia. Goanya. Datang kafir Quraisy di situ. Bingung dia. Kaki Nabi Muhammad sampai di pintu ini.
pintu gua. Kakinya Sayyidina Abu Bakar sampai di pintu gua. Nggak mungkin rasanya mereka masuk ke dalam gua, karena kalau masuk ke dalam gua, burung merpati ini telurnya akan pecah karena terinjak. Burungnya pun akan terbang. Sarang laba-laba ini pun akan hancur. Nggak mungkin Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Antara dua katanya, apakah Nabi Muhammad naik ke langit, diangkat oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa, atau Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam tanah, berjalan di dalam tanah. Itu dikatakan dalam riwayat ya Bapak Ibu, ini orang-orang Quraisy mondar mandir di depan pintu gua. Sayyidina Abu Bakar duduk diam begini. Rasulullah berebah di pangkuan, di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar diam begitu, tidak berani bergerak. Dan kata ahli sejarah, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy itu jangankan masuk, mereka mengintip saja, yakni menundukkan kepala mereka ke bawah dan mengintip dari depan ke dalam gua, maka niscaya mereka akan melihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ada di dalam gua. Tapi Allah tutup mata mereka, Allah tutup pendengaran hati mereka, sehingga mereka tidak ada berpikir untuk melihat apalagi masuk. Sayyidina Abu Bakar takutan. Sayyidina Abu Bakar bukan takut nyawanya dibunuh. Enggak. Sayyidina Abu Bakar enggak takut kalau beliau dibunuh. Tapi yang beliau takutkan kalau Nabi Muhammad yang dibunuh. Karena kalau Nabi Muhammad yang dibunuh, habislah cerita. Nabi tenang begitu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, tenang saja. Allah beserta kita. Dikatakan begitu, Sayyidina Abu Bakar tenang jiwanya. Tapi tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis, air matanya jatuh ke pipi Nabi. Tung begitu. Karena Nabi ini di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Guanya sempit. Kata Rasul, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Takutkah? Kata ya Rasul, ulun sudah tenang. Lalu kenapa nangis? Nih, batis digigit ular. Jadi dikatakan sebelum Nabi masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar bilang dulu sama Rasul, ya Rasul, engkau jangan masuk dalam gua. Biar ulun nang masuk ke dalam gua dulu, membersihkan gua. Dibersihkan gua tadi. Lalu ada lubang-lubang, Sayyidina Abu Bakar merobek baju beliau, menutup lubang-lubang tadi. Kenapa ya? Karena lubang-lubang itu biasanya sarang binatang reptil, termasuk ular. Ular di sana itu bukan ular kayak kita, ularnya ular derik. Tahu ular derik? Nang buntutnya bogoyang, ngeri itu. Bisa masuk ke dalam pasir. Ada lubang yang belum tertutup. Sayyidina Abu Bakar menahan lubang itu dengan kaki. Tiba-tiba ada ular. Nah, kata ulama ahli hikmah, sebenarnya ular itu kadang ingin menggigit Sayyidina Abu Bakar. Dia penasaran, ada cahaya dari dalam goa, yaitu dari wajahnya Nabi itu. Cahaya apa itu? Ular ini hendak keluar, hendak melihat cahaya itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar melarangnya, ditutupnya tadi. Ular ini mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar supaya melihat cahaya itu. Nah, salah paham nih. Ular hendak melihat cahaya dari Nabi, Sayyidina Abu Bakar menahan. Karena juga salah Abu Bakar. Kenapa? Karena ular itu kan memang berbahaya. Oh, ular, kata Rasulullah. Nggih ya Nabi, sini batis ikan. Diludahi lawan Nabi, kakinya Sayyidina Abu Bakar, plup plup plup. Masya Allah, sembuh seketika. Ludahnya Nabi. Coba ludahnya kita, mana batis ikan korengan kah? Korengan, sini. Plup, bertambah besoknya. Apa ludah kita ini banyak jigongnya di situ. Habis makan jengkol pulang. La ilaha illallah. Lanjut kamu. Mengantuk ada? Lalu kan mengantuk. Nah itu tuh. Datang cicak, cak, kata cicak nih. Cicak berbunyi. Berarti Nabi dalam. Tapi karena Allah sudah tutup matanya orang kafir Quraisy,
maka mereka tidak ada berpikir untuk melihat apalagi masuk. Tapi cacak sudah berbunyi. 3 kali cacak membuat kacau. Akhirnya cicak itu pun dilaknat. Nah makanya ibu-ibu kalau ada cicak di rumah bunuh aja. Sunnah dibunuh. Ya, dan kata ulama kalau cicak itu tiba-tiba banyak di rumah tuh, nah, Anda tahu tiba-tiba banyak cicak tuh di rumah, itu bisa jadi ada kiriman orang jahat melalui cicak tadi. Nah, apalagi cicak itu bisa putus buntutnya, itu bisa ada kiriman itu. Kita bukan suudzon, tapi memang begitulah kata ulama. Karena cicak ini adalah termasuk binatang yang sunnah dibunuh. Nah, gara-gara berpartisipasi ingin mencelakakan Nabi, maka cecak saja dikutuk. Kalau cecak saja dikutuk, gara-gara berpartisipasi untuk mencelakakan ulama, untuk mencelakakan Nabi, lalu bagaimana kalau ada manusia yang mereka benci dengan Nabi, mereka benci dengan ulama, mereka benci dengan keturunan Nabi, maka ini lebih dilaknat lagi oleh Allah Ta'ala. Mudah dipaham kira-kira, Bu? Nah, jadi modal kita untuk bisa masuk surga itu cinta. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau binatang kan itu masih bisa berjalan, masih bisa bersuara, masih bisa lari, makan, minum. Ini ada benda mati. Benda mati. Bagaimana benda mati? Nah, suatu ketika Nabi masuk masjid. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendengar ada orang menangis. Dan Nabi siapa menangis ini? Merintih menangis. Dan Nabi coba cari suara itu di mana suara itu. Sahabat mencari asal suara itu sampai keluar masjid dan ternyata batang kurma menangis. Batang kurma menangis. Sahabat kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lapor, di bahasa kitanya ya, didramatisir supaya mudah saja dipahami. Ada apa kata Nabi? Yang menangis itu ya Rasul, batang kurma. Batang kurma yang mana? Batang kurma yang kemarin engkau jadikan mimbarmu. Oh iya kah? Nah, jadi yang mendengar menangis itu Bapak Ibu bukan Nabi Muhammad saja, sahabat lain mendengar itu. Datang Nabi Muhammad ke batang kurma tadi, membisai. Jar orang Banjar membisai, apa bahasa Jawanya itu? Membujuk apa namanya? Membisai, orang Jawa di sini ada? Membisai kah bahasa kitanya? Nah, paham aja kah ini ibu-ibu? Kalau tak ada paham, membisai lah, merajuk. Nah, kayak kita tuh ada bisi anak, kenapa sayang dipusutin kepalanya? Ada apa? Nabi membisai batang kurma tadi kayak membisai anak nang lagi nangis, anak halus menangis. Ada apa? Ika menangis. Apa? Menangis apa? Coba Pak Bupandir, jangan meraung aja menangis. Bupandir, engkau tega ya Nabi? Tega kenapa? Mentang-mentang ada mimbar yang baru, aku yang tuha dicampakkan. Wah, ternyata mimbarnya cemburu. Kayak pian juga waktu Anung cemburu lawan laki gimana? Menangis ada. Mimbar cemburu. Kata Nabi bukan begitu, Pak. Ikam kan memang sudah saatnya diganti. Karena waktu itu Nabi itu kalau di mimbar waktu itu ya, kata ulama, itu batang kurma cuman sebiji aja naik begitu. Ketika umat sahabat itu sedikit, Nabi cuma 1 tingkat saja. Tapi ketika sahabat sudah banyak,
sudah ribuan sahabat, ratusan ribu, maka sahabat yang di belakang kadang melihat Nabi di depan. Mereka minta supaya diganti mimbar supaya lebih tinggi. Dikatakan mimbarnya Nabi itu 3 tingkat. Nah, mimbar nang lama, batang kurma nang lama itu dipindahkan. Nah, tempat itu sekarang, tempat mimbarnya Nabi, itu kalau di atas ada kubah warna putih, warna perak. Kalau yang warna kubah hijau, itu kuburnya Nabi. Kalau kubahnya yang warna putih, di bawahnya itu bas berpapasan dengan mimbar, letak mimbar yang bahari. Itu yang disebut namanya ma baina baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku yang sekarang menjadi kuburnya Nabi dan mimbarku yang sekarang tempat letak mimbarnya Nabi yang di atasnya kubah putih warna perak, itu adalah kebun daripada kebun surga. Kita kembali ke batang kurma tadi. Jar Nabi sudah saatnya diganti pang. Ada mau pang kada diganti. Oh, malah meraung nangis. Aku sudah mentang-mentang tua dilupakan aku. Wah, kayak orang cemburu, gimana cemburu? Cemburu. Jar Nabi gini, cuk cuk cuk, diam ikam, berdiam. Dalam riwayat itu dikatakan Nabi membisai, jar orang kita membisai batang kurma ini sebagaimana orang tua membisai, apa bahasa Banjar? Membisai ya, menggombal, merayu anak nang masih halus menangis. Gimana kita punya anak tuh, punya cucu tuh, nah, yang manu botol tuh, nah, menangis dia. Ini sayang sini sayang, dipangku, dipucuk, ditepuk-tepuk pantatnya, dikasih permen, dikasih dia supaya apa ya? Supaya dia begitulah Nabi mengasihi nang apa nih batang kurma tadi. Menangis. Sahabat tuh tertawa mendengar itu kisah itu ya, melihat apa batang kurma ini menangis. Kata Nabi gini aja. Ikam pilih antara 2. Kalau ikam hendak kau kembalikan di sana, ayo, tapi ikam ampi. Atau ikam kada ku jadikan lagi mimbar, tapi aku berjanji ikam akan kutanam di dalam surga. Pilih nang mana? Asalkan berdiam. Berdiam. Hendak kekembalikan asal jadi mimbar, atau kutanam ikam nanti di surga. Jar mimbar ini, jar batang kurma ini ulun memilih nang berdiam masuk surga aja. Nah, jar begitu nang bagus. Maka mimbar itu pun akhirnya berdiam, tapi dia dijanjikan untuk ditanam di dalam surga. Kenapa yo? Karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Batang kurma menangis, cemburu dia karena ada batang kurma nang hanyar. Bukan karena tidak senang dengan Nabi, karena begitu cintanya dengan Nabi Muhammad. Kayak pian juga ibu-ibu cemburu, gimana lawan laki? Ya lah, cemburu, meraung, menangis. Bukan sadik lawan laki, karena tidak mau cintanya terbagi-bagi. Yang ada. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ngantuk kah atau apa? Nah, karena bersuara. Nah, akhirnya batang kurma itu masuk surga. Jar Nabi, kalau seandainya ya dalam cerita itu, jar Nabi bahasa kitanya, kalau seandainya aku kada memandiri kurma itu, batang kurma itu, maka niscaya dia akan selalu menangis sampai seterus-terusnya. Karena dibisai berdiam dia. Batang kurma cinta lawan Nabi, maka akhirnya dia ditanam di dalam surga. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad.